Mahkamah Konstitusi kini tengah melakukan uji materi atas masa jabatan Hakim Konstitusi yang dimohonkan oleh Center Strategic Studies Universitas Indonesia atau CSSUI. Dalam uji materi tersebut, pemohon meminta agar ada keseragaman antara masa jabatan Hakim Konstitusi dengan Hakim Agung. Selain itu, mereka juga berkeyakinan bahwa idealnya seorang hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik di DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim. Sementara, opsi masa jabatan Hakim Konstitusi yang diusulkan pemohon yakni seumur hidup. Usulan mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi seumur hidup yang sedang diuji permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi ini oleh para penggiat anti korupsi dinilai rawan terdistorsi oleh kepentingan personal Hakim Konstitusi yang tengah menjabat saat ini. Sebab bagaimana mungkin suatu permasalahan hukum terkait Hakim Konstitusi diuji dan ditentukan oleh Hakim Konstitusi itu sendiri. Karenanya, peneliti Indonesian Corruption Watch ICW Ardila Kaisar mengkhawatirkan uji materi ini akan berpotensi menjadi ajang untuk mencari keuntungan personal oleh para hakim MK. Sebab jika uji materi ini diterima, maka Hakim Konstitusi tak perlu mengikuti proses seleksi kembali untuk menjabat di periode berikutnya. Selain itu, menurutnya, jika hakim memiliki masa jabatan seumur hidup dan tidak dibatasi, maka akan sangat berpotensi koruptif dan menyalahgunakan kewenangan. Karenanya, ia meminta MK untuk menahan diri. Sebab RUU soal MK kini juga masih dibahas oleh DPR. Sementara, anggota Komisi 3 DPR Taufikul Hadi menilai permohonan uji materi atas pasal terkait masa jabatan Hakim Konstitusi terlalu berlebihan. Jabatan seumur hidup hakim dinilainya justru berpotensi membuat rasa tanggung jawab Hakim MK menjadi minim. Ia memperkirakan akan semakin banyak kesalahan yang akan dibuat oleh para Hakim MK karena mereka merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun dalam menjalankan tugasnya. Dan fatalnya, setiap keputusan MK tersebut sifatnya akan final dan mengikat. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, perlu ada pertimbangan yang sangat matang untuk mengambil keputusan bahwa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi berlaku seumur hidup. Ia menilai moralitas para hakim masih banyak yang belum teruji. Mantan Ketua MK Akil Mukhtar yang tersandung kasus suap menjadi salah satu pelajaran berharga pungkasnya. Entahlah, kini kita tunggu saja apa yang akan terjadi di Mahkamah Konstitusi nantinya atas perkara ini. Semoga jalan berliku dari bangsa ini dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi tetap berada di dalam koridor yang benar. Pemirsa, ada pihak yang mengusulkan tentang masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi itu seumur hidup dan saat ini usulan itu sedang diuji materikan di MK. Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan peneliti hukum tata negara dari Universitas Pelita Harapan, Dwi Putra Nugraha, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar Anda. Saya langsung ke Mas Dwi. Mas, nah, kalau kita bicara soal Hakim Konstitusi, saat ini kan 5 tahun ya, di undang-undangnya 5 tahun. Nah, ada yang mengusulkan ini seumur hidup. Ada nggak sih contohnya sebetulnya di negara mana gitu yang memang Hakim Konstitusinya itu seumur hidup? Oke, sebelum sampai ke contoh, mungkin kita harus melihat dulu begitu ya, kenapa ada yang namanya pembatasan atau periodisasi masa jabatan begitu. Jadi begini, intinya kita mulai kalau bicara tentang yang namanya cabang kekuasaan, pasti kita akan mulai dengan yang namanya separasi kekuasaan. Separation of Powers, Res Politica, Montesquieu begitu ya. Nah, di dalam Montesquieu ini, teorinya Montesquieu itu dipakai banyak sekali menjadi founding fathers-nya Amerika mengatakan ini sebagai mahagurunya mereka begitu. Akhirnya di-adopt sama mereka dan dipakai. Nah, dalam Federalist Paper nomor 78 tulisan Alexander Hamilton, salah satu founding fathers-nya Amerika, mengatakan bahwa yang namanya judicial branch atau cabang kekuasaan kehakiman ini adalah cabang kekuasaan yang the least dangerous. Jadi yang paling tidak berbahaya dibandingkan dengan eksekutif dengan legislatif, karena eksekutif punya kekuasaan sword atau pedang, dia bisa memerintahkan prajurit.
Kalau legislatif punya kekuasaan dompet, purse, dalam artian mengatur anggaran, fungsi anggaran itu. Sedangkan kalau misalnya judicial dia cuma punya judgment. Tetapi dalam putusan Marbury versus Madison yang sangat terkenal sekali, itu membuat akhirnya sebenarnya dikatakan punya kekuatan yang cukup besar. Iya, bahkan saya bisa berani mengatakan pernyataan siapa tadi yang dikatakan oleh Mas Dwi itu salah pada fakta saat ini. Sebetulnya banyak putusan hakim yang justru banyak yang koruptif gitu kan. Nah, iya. Jadi memang putusan-putusan yang kalau menurut saya bukan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat begitu ya. Yang justru kalau saya melihat sebagai peneliti ada beberapa putusan yang tidak konsisten, tidak memiliki kepastian hukum. Jadi saat ini mengatakan A, besok mengatakan B. Hari ini mengatakan haram, besok mengatakan halal begitu. Ya. Nah, tetapi sebelum sampai di sana, jadi begini. Kalau misalnya bilang judicial branch itu ada the least dangerous, maka mereka akan membuat dalam putusan mereka itu karena dia paling tidak berbahaya, mereka bersepakat untuk membuat masa jabatan di Amerika, Hakim Agung khususnya Supreme Court itu menjadi life tenure. Dalam artian punya masa jabatan seumur hidup. Nah, bagaimana cara supaya membatasi yang ini? Nah, itu ada 3 gitu ya, bagaimana berhentinya. Pertama, karena dia meninggal, karena namanya seumur hidup. Ya. Yang kedua, dia harus resign, mengundurkan diri sendiri. Dia merasa dirinya tidak mampu, sudah tidak cakap, sudah tidak layak begitu. Dan yang ketiga, adanya impeach. Jadi berbeda dengan Indonesia, mekanisme impeachment atau pemaksulan itu bukan hanya bagi presiden, tetapi juga bagi high official, minister dalam artian menteri. Jadi menteri-menteri juga dapat diimpeach, bahkan hakim. Ya, siapa yang mengimpeach? Yang mengimpeach adalah legislatif. Jadi meskipun dia memiliki rentang jabatan, masa jabatan itu seumur hidup, mereka dapat diimpeach. Jadi dalam artikel 3 section 2 di dalam konstitusi Amerika mengatakan mereka ini masa jabatannya during good behavior. Kalau nggak good behavior, mereka bisa diimpeach. Ya. Walaupun sejak 1787 konstitusi mereka sampai saat ini, itu hanya ada 2 hakim agung yang mundurkan diri gara-gara sudah terancam impeachment. Jadi hanya 2. Nah, menjadi masalah memang ketika kita lihat keadaan di Indonesia begitu ya. Kita katanya mencoba mengikuti separasi kekuasaan, kita mencoba ikutin presidensialisme gaya di Amerika gitu ya. Kita mengikuti constitutional court gaya Austria sehingga akhirnya punya gaya cocokisme. Jadi yang mana cocok atau mencomot-comot gitu ya, mana yang. Tetapi bisa dilihat akhirnya kita punya gagap gitu, kegagapan bicara tentang bagaimana kita mengatur konstitusi kita. Tapi gitu. Menurut saya, undang-undang atau aturan di sebuah negara itu nggak bisa plug diambil dari negara lain, karena kita punya keadaan yang berbeda sebetulnya kan dibandingkan negara lain. Artinya, kita mungkin bisa melihat contoh, tapi itu harus disesuaikan dengan keadaan dari negara masing-masing sebetulnya kan? Betul. Ini contoh life tenure itu hanya ada di Amerika. Jadi yang masa jabatan seumur hidup yang saya baca begitu, yang sampai saat ini saya lihat hanya ada di Amerika. Di negara lain juga tidak ada. Di negara lain tidak ada. Semuanya dibatasi. Dibatasi dengan cara apa? Batasi seperti retirement. Jadi ada masa pensiunnya. Jadi beberapa negara, kita bilang MK kita itu banyak ahli HTN itu mengatakan MK kita itu mengikuti Austria. Karena ada tokoh namanya dulu Hans Kelsen begitu ya, kita mengikuti. Di Austria masa jabatannya itu 70 tahun. Jadi retirementnya 70 tahun atau life tenure gitu. Dia bilang, jadi kalau misalnya dia menjabat sampai mati, atau kalau sudah 70 tahun dia harus mundur. Pensiun gitu ya. Nah, jadi hanya di Amerika yang life tenure, dan banyak akademisi di sana pun mengatakan sudah tidak cocok. Apakah hanya di Indonesia yang dibatasi hanya 5 tahun? Sepanjang yang saya lihat, paling minimal itu di Indonesia. Jadi di Indonesia itu paling cepat 5 tahun. Nah, sedangkan di negara-negara lain itu kalau saya lihat paling sedikit itu 8, 12. Itu di mana? 12 tahun itu di Rusia ya. Kalau di Jerman 12 tahun, di Prancis itu 9 tahun. Prancis, Itali, Spanyol. Mas Dwi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih akan kita lanjutkan usai jeda.